Selalu ada cerita yang beredar di sekitar kita. Kisah-kisah aneh yang disampaikan dari mulut ke mulut, berubah menjadi legenda urban yang tak lekang oleh waktu. Konon, semua berawal dari pengalaman nyata. Ada yang mengaku melihat, ada yang pernah merasakan, bahkan ada yang tak lagi bisa kembali untuk menceritakan kebenarannya. Apakah ini sekadar cerita untuk menakut-nakuti, atau memang ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya? Istilah chaos nasi yang menjadi urban legend, misteri yang terus menghantui hingga sekarang. Di sebuah desa kecil yang tenang, berdirilah sebuah toko kelontong sederhana, milik seorang lelaki bernama Pak Haji Purnomo. Dari luar, toko itu tidak berbeda dengan toko kelontong pada umumnya. Rak kayu berjejer rapi, berisi berbagai kebutuhan sehari-hari. Gula, minyak, beras, sabun, hingga jajanan anak-anak. Namun ada sesuatu yang selalu membuat warga heran sekaligus takjub. Toko Pak Haji tidak pernah sepi pembeli. Siang maupun malam, selalu ada saja orang yang datang berbelanja. Entah bagaimana caranya, meski harga barang yang dijual Pak Haji jauh lebih murah daripada toko-toko lain, ia tidak pernah terlihat kehabisan stok. Jika warga desa lain harus antre ke pasar besar di kota untuk kulakan, toko Pak Haji justru seakan memiliki persediaan yang tak terbatas. Bahkan saat barang langka sekalipun, toko Pak Haji selalu punya. Warga desa awalnya menganggap hal itu sebagai berkah. Mereka bersyukur ada pedagang yang menjual dengan harga murah, sehingga kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi tanpa harus keluar desa. Anak-anak pun senang, sebab jajanan yang biasanya mahal di warung lain bisa mereka beli dengan uang recehan. Toko itu jadi semacam pusat keramaian desa, tempat orang-orang tidak hanya berbelanja, tetapi juga berkumpul untuk berbincang. Namun seiring berjalannya waktu, keganjilan demi keganjilan mulai muncul. Beberapa pedagang lain yang membuka usaha di sekitar toko Pak Haji satu persatu gulung tikar. Warung yang sudah berdiri puluhan tahun pun tak sanggup bersaing. Mereka heran sebab harga kulakan di pasar jelas sama. Tapi bagaimana mungkin Pak Haji bisa menjual jauh lebih murah? Dan yang Pis mencoba menirunya dengan menjual lebih murah lagi. Namun hasilnya nihil. Tetap saja pembeli lebih memilih belanja di toko Pak Haji. Kalau begini terus, habislah usaha kita semua. Keluh seorang pedagang bernama Bu Marsiti pada tetangganya. Seperti ada yang aneh. Kok bisa barangnya nggak pernah habis begitu? Kecurigaan warga semakin menjadi-jadi ketika ada pemuda desa yang tak sengaja melewati toko itu. Pada tengah malam, toko sudah tutup rapat, lampunya padam, tapi ia mendengar suara gaduh dari dalam. Seperti ada barang yang dipindah, suara kayu berderak. Bahkan samar-samar terdengar suara binatang menggeram. Pemuda itu mendekat. Namun begitu ia ingin mengintip dari celah pintu, mendadak bulu kuduknya berdiri. Ada bau amis yang menyengat, seperti darah segar. Dia lari terbirit-birit pulang tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, pemuda itu menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Awalnya mereka menganggap itu hanya halusinasi. Mungkin ia terlalu lelah atau ketakutan karena berjalan malam-malam. Tapi cerita itu semakin sering terdengar. Bukan hanya satu orang, melainkan beberapa warga yang lewat malam hari juga mendengar suara aneh. Dari dalam toko yang seharusnya sepi, ada yang mengatakan mendengar tawa parau yang bukan suara manusia. Ada pula yang mengaku melihat bayangan besar melintas cepat di belakang toko. Semuanya menambah rasa penasaran sekaligus ketakutan warga. Istri Pak Haji, yang dikenal ramah, juga mulai terlihat aneh. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan ia jarang keluar rumah. Orang-orang yang dulu sering melihatnya ikut membantu di toko kini jarang sekali mendapati keberadaannya. Ada yang berbisik, ia terlihat seperti orang yang menyimpan ketakutan besar. Seolah-olah ada rahasia yang harus ia pendam rapat-rapat. Meskipun desas-desus itu semakin ramai, pembeli tetap saja berdatangan. Bahkan orang dari desa tetangga pun sengaja datang untuk berbelanja di sana. Warga yang curiga seolah tidak punya pilihan selain tetap membeli di toko Pak Haji, sebab kebutuhan mereka hanya bisa dipenuhi di tempat itu. Yang penting, kita bisa belanja murah, begitu kata sebagian warga. Urusan aneh atau tidak, biar saja. Toh, selama ini tidak ada masalah. Namun tak semua orang bisa menutup mata. Ada segelintir orang yang merasa gelisah. Mereka mulai menghubungkan kemajuan toko itu dengan kejadian-kejadian janggal di desa.
ternak yang mendadak mati tanpa sebab jelas, orang-orang yang tiba-tiba hilang ketika malam, hingga suara-suara aneh yang semakin sering terdengar dari sekitar toko. Beberapa orang tua yang peka dengan hal-hal gaib mulai berbisik-bisik. Mereka menyebut nama siluman kera yang konon menjadi penunggu hutan tua di pinggir desa. Menurut cerita turun-temurun, siluman itu pernah menampakkan diri puluhan tahun lalu, membuat resah warga hingga seorang kiai besar berhasil menutup jalur gaibnya. Tetapi, jika benar cerita itu kembali, apakah mungkin Pak Haji berhubungan dengan makhluk tersebut? Sampai suatu ketika, seorang anak kecil pulang berbelanja sambil menangis. Ia berkata bahwa saat menunggu di depan rak jajanan, ia melihat sesosok tangan besar berbulu hitam muncul sebentar dari balik tirai gudang. Tangan itu bergerak cepat lalu menghilang. Anak itu ketakutan, sementara ibunya berusaha menenangkan dengan mengatakan mungkin hanya bayangan. Tetapi cerita anak itu menambah panjang daftar keganjilan. Pak Haji sendiri tetap tenang. Yui selalu tersenyum ramah, melayani pembeli dengan sabar, bahkan sering memberi bonus kecil. Sikapnya itu membuat sebagian warga sulit percaya kalau ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Masa iya orang sebaik Pak Haji melakukan hal-hal buruk? Begitu pikiran mereka. Namun ada juga yang yakin, senyum ramah itu hanya topeng untuk menutupi rahasia kelam di balik kesuksesan toko kelontongnya. Dan malam demi malam, suara-suara aneh terus terdengar. Seperti bisikan, seperti geraman hewan. Kadang disertai suara benda berat yang diseret. Desa itu seakan hidup dalam dua wajah. Siang yang ramai dengan aktivitas jual beli, dan malam yang dipenuhi misteri di balik toko kelontong Pak Haji Purnomo. Cerita-cerita aneh itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat sebagian warga resah, tetapi tetap tak ada yang berani berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu, berharap semua keganjilan itu sekadar gosip belaka. Namun, tanpa mereka sadari, semua baru saja dimulai. Malam di desa itu biasanya tenang, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahut-sahutan, kadang diselingi gonggongan anjing. Tapi sejak toko Pak Haji Purnomo makin ramai dan cerita-cerita ganjil beredar, malam-malam di desa mulai terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seakan-akan ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap. Orang-orang mulai jarang keluar rumah setelah Isya. Mereka lebih memilih mengunci pintu rapat-rapat, menyalakan lampu minyak, lalu berdoa agar malam cepat berlalu. Namun tidak semua orang bisa tidur dengan tenang. Suara-suara aneh dari arah toko seringkali membuat bulu kuduk berdiri. Seorang pemuda bernama Jaya adalah salah satu yang pertama berani menceritakan pengalamannya secara terbuka. Dia dikenal sebagai anak muda pemberani, meskipun agak keras kepala. Suatu malam sepulang dari rumah kawannya, ia melewati jalan kecil yang bersebelahan dengan toko kelontong Pak Haji. Waktu itu jarum jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Toko tampak gelap, tapi tiba-tiba Jaya mendengar suara berisik dari dalam. Bukan suara barang jatuh, bukan pula suara manusia. Lebih mirip suara kera besar yang menggeram, bercampur dengan desis panjang. Jaya menahan napas mendekat perlahan. Dari celah dinding belakang toko yang retak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ada bayangan hitam sebesar tubuh manusia, namun bentuknya tak wajar. Bahunya bungkuk, bulunya lebat, matanya menyala merah seperti bara. Makhluk itu melompat-lompat kecil, lalu menghilang begitu saja. Jaya terpaku beberapa detik sebelum akhirnya ia sadar harus segera pergi. Namun saat berbalik, ia mencium bau amis menusuk. Bau itu begitu kuat seperti darah segar yang baru mengalir. Dalam panik, ia berlari tanpa menoleh. Jantungnya berpacu kencang. Sampai di rumah, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Keesokan harinya, Jaya menceritakan kejadian itu pada beberapa pemuda desa di balai bambu dekat sungai. Murid-muridnya mendengarkan dengan wajah terperangah. Ada yang langsung percaya, ada juga yang menganggap Jaya hanya mengada-ada. Jaya, kau pasti ngantuk dan salah lihat. Mana ada kera sebesar manusia berkeliaran di desa ini, ujar Seno, temannya. Kalau cuma salah lihat, apakah kalian juga bisa jelaskan bau darah itu? Aku tak mungkin salah mencium. Balas Jaya tegas. Obrolan itu menyebar cepat sampai ke telinga orang-orang tua di desa. Sebagian menganggapnya pertanda buruk.
Apalagi mereka teringat cerita lama tentang siluman Kera yang pernah meresahkan desa puluhan tahun lalu. Dulu, makhluk itu disebut-sebut suka memakan korban manusia, terutama pada malam Jumat Kliwon. Semakin hari, bukti-bukti aneh kian bertambah. Ada seorang ibu yang mengaku lewat depan toko pada malam buta karena anaknya sakit dan butuh obat. Ia bersumpah mendengar suara orang menjerit pelan dari arah gudang. Bukan jeritan panjang, melainkan lirih seolah seseorang sedang sekarat. Karena ketakutan, ia segera kabur tanpa menoleh lagi. Lain lagi dengan kisah seorang kakek yang tinggal tak jauh dari toko. Ia sering begadang sambil merokok di teras. Suatu malam ia melihat bayangan besar melompat dari atap toko ke pohon mangga di belakang rumahnya. Pengasli industri bergerak seperti manusia. Loncatannya terlalu tinggi, terlalu cepat, dan mengeluarkan suara berisik yang mirip suara binatang buas. Cerita-cerita itu membuat suasana desa makin mencekam. Warga mulai saling berbisik, menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Namun tidak ada satupun yang berani menegur langsung Pak Haji. Bagaimanapun, ia seorang tokoh yang dihormati, pernah menunaikan haji, dan dikenal dermawan. Banyak yang masih sulit percaya bahwa ia mungkin menyembunyikan sesuatu yang kelam. Sementara itu, keadaan istri Pak Haji makin mengundang rasa iba sekaligus curiga. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, bibirnya pucat. Dia jarang sekali keluar rumah, kecuali untuk membeli sayur di pagi hari. Warga yang bertemu dengannya merasa ada sesuatu yang hendak ia sampaikan, tapi tertahan oleh rasa takut. Seolah ada bayangan besar yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Desa pun mulai dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan tak terjawab. Mengapa toko itu selalu punya barang murah tanpa habis? Mengapa banyak suara aneh terdengar di malam hari? Mengapa ada bayangan kera besar yang muncul dan lenyap begitu saja? Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin. Jaya yang masih dihantui rasa penasaran memutuskan kembali mengintai toko itu. Yuya mengajak dua temannya. Meski keduanya sebenarnya ketakutan setengah mati, mereka bersembunyi di balik rumpun pisang di belakang toko, menunggu dengan napas tertahan. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika mereka mendengar suara itu lagi. Suara geraman, disertai bunyi kayu berderak dan barang-barang berjatuhan. Kali ini lebih jelas. Tak lama kemudian, terdengar suara lirih seperti orang memohon ampun. Suara itu dipotong oleh jeritan singkat, lalu hening. Ketiga pemuda itu saling pandang dengan wajah pucat. Tak ada yang berani bersuara. Tapi sebelum mereka bisa pergi, terdengar langkah kaki berat mendekat ke arah pintu belakang. Dari celah kayu tampak bayangan besar. Bahunya membungkuk, bulu hitam lebat menutupi tubuhnya. Matanya menyala merah, mulutnya ternganga memperlihatkan taring panjang. Itu bukan sekadar bayangan. Itu nyata. Siluman kera, makhluk itu berdiri lama di depan pintu. Seolah mencium kehadiran mereka. Jaya dan kawan-kawannya menahan napas. Detik-detik itu terasa seperti maut yang mengintai. Untunglah setelah beberapa saat, siluman itu melompat tinggi ke arah hutan, menghilang dalam kegelapan. Ketiganya tak menunggu lebih lama. Mereka lari terbirit-birit, meninggalkan desa dalam sunyi. Sejak malam itu mereka yakin bahwa toko Pak Haji Purnomo bukan sekadar toko biasa. Sudah sisi yang jauh lebih gelap dan berbahaya di baliknya. Dan bisikan-bisikan malam itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Bertahun-tahun sebelum toko kelontong Pak Haji Purnomo berdiri megah dan menjadi pusat keramaian desa, ia hanyalah seorang pedagang kecil. Hidupnya biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Dia menjajakan barang kelontong seadanya dari rumah ke rumah. Kadang dengan pikulan, kadang menumpang di pasar desa yang ramai hanya di hari-hari tertentu. Saat itu, istrinya baru melahirkan anak pertama, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Purnomo yang waktu itu belum menyandang gelar haji sering mengeluh dalam hati. Ia merasa Tuhan tidak adil. Mengapa orang lain yang malas bekerja bisa lebih cepat kaya, sementara dirinya yang banting tulang siang malam tak pernah merasakan cukup? Di tengah rasa frustrasi itulah, ia mendengar bisikan-bisikan samar dari orang-orang tua di desa. Bisikan yang menyebut tentang hutan tua di pinggir desa, tempat pohon besar, menjulang yang disebut sebagai pohon keramat. Konon di pohon itu bersemayam siluman kera hitam yang bisa mengabulkan permintaan manusia. Tapi tentu saja, semua itu tidak gratis.
Ada harga yang harus dibayar, tumbal nyawa. Awalnya Purnomo hanya menganggap itu cerita kosong. Namun semakin hari ia semakin merasa terdesak. Anak sakit-sakitan, dagangan sepi, hutang menumpuk. Sementara harapan untuk hidup lebih baik semakin jauh. Akhirnya pada suatu malam, ia memberanikan diri. Dengan berbekal kemenyan, ayam hitam, dan air kelapa yang ia siapkan sesuai bisikan seorang dukun tua, ia berjalan sendirian menuju hutan keramat. Malam itu angin berhembus kencang, dedaunan bergemerisik, suara burung malam terdengar seperti lolongan. Meski takut setengah mati, ia tetap melangkah. Di bawah pohon besar yang akar-akarnya menjulur seperti ular raksasa, Purnomo menaruh sesajennya. Ia membakar kemenyan, lalu melafalkan mantra-mantra yang ia dapat dari dukun tersebut. Suaranya bergetar, tubuhnya dingin, tapi hatinya dipenuhi harapan akan kehidupan baru yang lebih baik. "Wahai penunggu pohon ini," bisiknya lirih, "aku datang membawa persembahan. Kabulkanlah permintaanku. Beri aku kekayaan, beri aku kemakmuran." Pada awalnya tak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba angin berhenti berhembus. Suasana menjadi sunyi. Begitu sunyi hingga ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Lalu dari kegelapan terdengar suara berat, parau, dan menyeramkan. "Manusia, kau berani memanggilku?" Purnomo terperanjat. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah menyala menatapnya. Perlahan, sosok besar keluar dari bayangan. Seekor kera hitam raksasa, dengan wajah menyeramkan, taring panjang, dan tubuh penuh bulu lebat. Suaranya bergema membuat tanah di sekitarnya bergetar. "Siapa namamu?" tanya makhluk itu. "Purnomo, Aku hanya seorang pedagang kecil. Aku ingin hidup berkecukupan. Aku ingin anak-anakku tidak kelaparan. Aku ingin punya toko besar, pembeli ramai, uang mengalir deras. Tolong kabulkan, wahai penunggu," jawabnya dengan suara nyaris tak terdengar. Siluman kera itu menyeringai, taringnya berkilat. "Kekayaan dan kemakmuran bisa kuberikan, tapi semua itu ada syaratnya. Kau harus berani membayar dengan apa yang paling berharga, darah manusia. Setiap bulan, pada malam tertentu, kau harus memberikan tumbal. Jika tidak, aku akan mengambil jiwamu dan seluruh keluargamu." Tubuh Purnomo gemetar. Ia tahu ini bukan permainan, tapi pikirannya yang sudah gelap oleh ambisi membuatnya mengangguk. Aku sanggup." Sejak malam itu, perjanjian gelap pun terikat. Siluman kera menancapkan kuku panjangnya ke tanah, meninggalkan tanda hitam pekat di bawah pohon keramat. "Mulai malam ini hidupmu akan berubah. Kau akan kaya, kau akan disegani. Tapi ingat, jangan pernah melanggar janji. Aku selalu mengawasi." Purnomo pulang dengan hati berdebar. Entah mengapa, keesokan harinya hidupnya benar-benar berubah. Dagangannya laris manis. Uang yang ia pegang selalu cukup untuk membeli barang dagangan baru. Tidak butuh waktu lama, ia berhasil membuka toko kecil di pinggir jalan. Dari hari ke hari, tokonya semakin ramai. Barang-barang yang langka entah bagaimana selalu ada di tangannya. Namun perubahan itu juga datang dengan harga. Malam pertama setelah perjanjian, ia didatangi mimpi buruk. Siluman kera muncul dalam tidurnya, menagih janji. "Ingat, bulan ini kau harus memberi tumbal. Aku haus darah. Aku lapar daging manusia." Awalnya Purnomo bingung harus mengorbankan siapa. Tapi kesempatan datang ketika seorang pengemis tua tidur di depan tokonya. Dengan hati yang digelayuti rasa takut sekaligus ambisi, Purnomo menyeret tubuh pengemis itu di malam buta, membawanya ke gudang. Malam itu terdengar jeritan lirih, lalu hening. Keesokan harinya, pengemis itu lenyap tanpa jejak. Sejak itu, Purnomo makin terikat dalam lingkaran setan. Setiap pengen bulan ia harus menyediakan tumbal baru. Kadang orang asing yang kebetulan lewat, kadang orang desa yang dianggap tak penting. Perlahan, desas-desus orang hilang mulai terdengar. Tapi anehnya, tak ada yang bisa membuktikan. Semua jejak selalu lenyap, seakan ditelan bumi. Dan benar saja, semakin banyak tumbal yang ia berikan, semakin makmur tokonya. Stok barang tidak pernah habis. Uang mengalir deras, pembeli berdatangan tanpa henti. Pak Purnomo pun naik haji, membuatnya dihormati sebagai orang saleh. Warga tidak tahu, di balik kesalehan itu tersimpan rahasia gelap yang semakin dalam. Istrinya sebenarnya tahu. Ia sering terbangun di malam hari, mendengar suara-suara aneh dari gudang. Kadang suara tangisan, kadang suara binatang menggeram. Tapi ia tak pernah berani bicara. Ketakutannya pada suaminya dan makhluk gaib yang mereka sembah membuatnya memilih diam. Tubuhnya kurus karena beban rahasia yang ia tanggung seorang diri.
Purnomo sendiri semakin terbiasa dengan darah dan jeritan korban. Hatinya yang dulu masih ragu perlahan menjadi kebal. Baginya, itu semua hanyalah harga yang pantas dibayar untuk kemewahan dan penghormatan yang kini ia nikmati. Namun ia lupa satu hal. Siluman tidak pernah benar-benar tunduk pada manusia. Dia hanya menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Ketika manusia itu lengah atau mencoba mengingkari janji. Dan saat itu tiba, teror yang lebih besar akan menyelimuti desa. Perjanjian gelap itu kini menjadi sumber kekuatan sekaligus sumber bencana. Dan meski warga desa belum tahu mereka sudah berjalan di atas jalan yang berbahaya, hanya menunggu waktu sebelum rahasia itu terkuak. Sejak malam perjanjian gelap itu, kehidupan Purnomo berubah drastis. Dagangannya laris, uang mengalir tanpa henti. Dan ia mulai menatap masa depan dengan senyum puas. Namun di balik senyum itu, ada bayang-bayang yang menghantui. Setiap kali ia duduk sendiri, suara berat siluman kera kembali bergema di telinganya. Ingat manusia, kau sudah berjanji, bulan ini darah manusia harus mengalir untukku. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu. Suara itu seolah selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Bahkan di tengah hiruk-pikuk pembeli di siang hari, Purnomo kadang merasa mendengar bisikan itu dari sudut toko. Tubuhnya merinding, tapi ambisinya menutup rasa takut. Ia tahu, Cici tahu lambat, ia harus memenuhi janjinya. Kesempatan pertama datang tak lama kemudian. Malam itu, seorang pengemis tua duduk di depan toko Purnomo. Tubuhnya ringkih, rambutnya kusut, bajunya lusuh penuh debu jalanan. Ia sudah beberapa hari mondar-mandir di desa, tidur di empran toko, atau beralaskan kardus di pinggir jalan. Warga desa sudah terbiasa dengan keberadaannya, dan sebagian besar memilih mengabaikannya. Saat melihat pengemis itu terlelap, Purnomo merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Sebuah dorongan kuat seperti ada tangan gaib yang menuntunnya. Yugi menunggu hingga malam semakin larut, lalu pelan-pelan membuka pintu belakang tokonya. Dengan langkah perlahan, ia menghampiri pengemis yang tengah terlelap pulas. Sesaat hatinya masih diliputi keraguan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jeremy menatap wajah renta itu, keriput dan rapuh seakan menahan tangis. Benarkah ini jalan yang harus kuambil? Haruskah aku benar-benar melakukannya? Pikirnya. Tapi suara parau itu kembali muncul, kali ini begitu jelas. Lakukan, atau kau yang akan jadi gantinya. Dengan tangan gemetar, Purnomo menarik tubuh pengemis itu masuk ke dalam gudang. Pintu ditutup rapat, suara kunci berderit. Di dalam kegelapan gudang, aroma kemenyan tiba-tiba tercium entah dari mana. Purnomo merasa dadanya sesak, tapi ia tak bisa berhenti. Pengemis itu tersadar sejenak, matanya terbuka samar. Ada apa, nah? Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Purnomo menggigit bibir, menahan gejolak hati. Ia ingin menutup telinga, tapi suara siluman kera menggelegar makin keras. Darahnya, sekarang! Dan malam itu, jeritan lirih menggema dari dalam gudang. Jeritan yang begitu singkat, terputus oleh suara benda berat yang jatuh. Lalu hening, esok paginya, pengemis tua itu menghilang tanpa jejak. Warga desa tidak terlalu mempedulikan. Mungkin dia sudah pergi ke kota lain, kata beberapa orang dengan santai. Bagi mereka, pengemis memang hidup berpindah-pindah, hilang di satu tempat, muncul di tempat lain. Namun, di dalam toko Purnomo, bau anyir samar masih menempel di udara. Gudang belakang menyimpan rahasia yang tak bisa dilihat siapapun. Di sudut ruangan, ada noda hitam pekat yang tak bisa dibersihkan, seolah membekas selamanya, dan benar saja sejak saat itu, kehidupan Purnomo makin berubah. Toko kecilnya mendadak penuh barang dagangan. Entah dari mana datangnya, setiap kali rak mulai kosong, selalu ada stok baru. Seakan ada tangan gaib yang mengisi. Pembeli pun semakin ramai, bahkan dari desa lain berdatangan. Warga mulai heran tapi sekaligus kagum. Bagaimana mungkin seorang pedagang kecil bisa berkembang begitu cepat? Ada yang menyebut Purnomo mendapat rezeki dari doa dan kerja keras. Judaisi juga yang berbisik pelan, menduga ada sesuatu yang tidak wajar. Istrinya yang mengetahui apa yang terjadi malam itu hanya bisa menunduk setiap kali melihat suaminya. Ia tak berani melawan. Air matanya sering jatuh diam-diam, terutama saat ia membersihkan gudang. Ia melihat noda yang tak pernah hilang dan tahu persis itu bukan noda biasa.
Tapi ia memilih bungkam Purnomo, di sisi lain mulai terbiasa dengan semua itu. Rasa bersalah yang sempat menggerogoti hatinya perlahan memudar. Ia mulai menenangkan dirinya dengan pikiran bahwa pengemis itu hanyalah orang asing, tak punya keluarga, tak ada yang mencarinya, tidak ada yang rugi, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi malam-malam berikutnya membuktikan bahwa ini bukan sekadar sekali. Siluman kera kembali muncul dalam mimpinya. Bagus, kau sudah menepati janji. Ingat, setiap bulan aku haus darah. Jangan pernah berhenti. Kekayaanmu bergantung pada itu. Purnomo terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia sadar, pintu yang sudah ia buka malam itu tak bisa lagi ditutup. Sekali ia melangkah, ia tak bisa mundur. Dan sejak itu, satu demi satu korban mulai jatuh. Dari orang asing yang lewat desa lalu tak pernah kembali. Ada pendatang yang menghilang setelah malam menginap. Bahkan ada warga desa yang lenyap tanpa kabar, meninggalkan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Semua itu perlahan menumpuk menjadi rahasia kelam yang membungkus toko kelontong Purnomo. Meski begitu, tak seorang pun bisa membuktikan. Toko itu tetap ramai, penuh tawa pembeli dan suara transaksi. Tapi di balik keramaian itu, ada jeritan-jeritan yang terkubur di gudang belakang. Jeritan yang hanya didengar malam hari, lalu menguap entah kemana. Dan bagi Purnomo, tumbal pertama hanyalah permulaan. Darah pertama sudah mengikatnya dengan siluman kera. Dan ikatan itu kini semakin kuat, semakin dalam. Ia tahu, jalan yang ia pilih sudah tak bisa diputar kembali. Kekayaan telah menjadi nyata, tapi harga yang harus dibayar adalah jiwa-jiwa manusia yang terus menghilang. Satu persatu, desa Karangjati yang biasanya tenang dan damai, perlahan berubah jadi tempat yang penuh bisik-bisik mencurigakan. Orang-orang mulai menaruh tanda tanya besar pada kehidupan Pak Haji Purnomo. Betapa tidak, toko kelontongnya kian hari makin ramai, seolah rezeki tak pernah ada habisnya. Stok barang selalu penuh, padahal tidak pernah ada truk besar yang terlihat memasok. Harganya pun lebih murah dibandingkan toko manapun di desa, membuat banyak pedagang kecil gulung tikar. Pak Haji itu dagangnya bukan wajar. Ada sesuatu di balik semua itu, ujar seorang warga tua bernama Mbah Darmo sambil menghisap rokok klobotnya. Bisikan-bisikan seperti itu makin sering terdengar di pos ronda, di warung kopi, bahkan di pengajian ibu-ibu. Orang-orang tidak berani menuduh terang-terangan, tapi rasa curiga sudah terlalu kuat untuk disembunyikan. Semua bermula dari serangkaian kejadian aneh. Pada suatu malam, keluarga Bu Sarti yang tinggal tepat di belakang toko mengaku mendengar suara jeritan lirih. Suaranya seperti orang sedang disiksa. Mereka pikir ada maling yang tertangkap, tapi setelah diperhatikan lebih lama, jeritan itu berubah menjadi lenguhan aneh, disusul suara benda berat diseret. Esoknya, ketika Bu Sarti menceritakan pada tetangga, mereka hanya bisa bergidik. Ada yang mencoba menenangkan dengan berkata, "Mungkin cuman halusinasi, Bu." Tapi wajah pucat Bu Sarti saat bercerita membuat semua yakin itu nyata. Tak lama setelah itu, kabar lain muncul. Seorang pemuda bernama Randy, yang sering pulang larut malam dari bengkel, mengaku melihat bayangan besar melompat dari atap toko menuju arah kebun bambu. "Demi Allah, aku lihat jelas. Itu bukan manusia. Badannya hitam berbulu, matanya merah menyala," ucap Randy terbata-bata saat bercerita di hadapan teman-temannya. Cerita Randy makin memperkuat dugaan bahwa ada yang tak beres di toko kelontong itu. Namun anehnya, tak ada seorang pun yang berani langsung menegur Pak Haji. Sosoknya masih dihormati karena statusnya sebagai haji dan pedagang sukses yang kerap menyumbang untuk acara desa. Tapi di balik itu, banyak warga mulai menjaga jarak. Puncak kegelisahan warga terjadi ketika seorang dukun kampung bernama Mbah Surono mencoba menyelidiki. Orang tua itu terkenal sakti dan sering dipanggil untuk mengusir gangguan gaib. Dengan bekal doa-doa dan dupa, ia mendatangi sekitar toko pada malam hari. Beberapa pemuda desa ikut mengawalnya dari kejauhan. Meski dengan jantung berdegup kencang, namun yang terjadi justru di luar dugaan. Baru saja Mbah Surono duduk bersila di depan toko, tiba-tiba angin kencang bertiup. Udara mendadak dingin menusuk tulang, dan suara lolongan menyerupai kera bergema dari arah belakang toko. Pemuda-pemuda yang ikut mengintai langsung ciut nyali. Mereka hanya bisa berlari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya,
kabar buruk menyebar. Mbah Surono jatuh sakit parah. Tubuhnya panas seperti terbakar, tapi dingin seperti es di saat bersamaan. Ia terus meracau, menyebut kata-kata tak jelas. Kira, Dara, tumbal, begitu yang sempat didengar keluarganya. Tak sampai 3 hari Mbah Surono menghembuskan napas terakhirnya. Kematian dukun sepuh itu membuat warga makin yakin ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar bisnis licik di balik toko Pak Haji Purnomo. Tapi ketakutan lebih besar menahan mereka. Siapa yang berani menentang kekuatan gaib yang bahkan bisa melumpuhkan seorang dukun sakti? Namun rasa takut itu tak bisa menghapus rasa penasaran. Setiap kali ada orang hilang, entah pengemis musafir yang lewat, atau orang asing yang tak dikenal, pikiran warga langsung tertuju pada toko kelontong itu. Mereka mulai menghitung. Hampir setiap bulan selalu ada orang yang raib tanpa jejak. Dan anehnya, hilangnya orang-orang itu selalu berdekatan dengan malam Jumat Kliwon. Kalau begini terus, desa kita bisa jadi tempat angker, kata seorang pemuda bernama Jaya, yang sejak lama diam-diam mengawasi gerak-gerik Pak Haji. Rasa curiga, yang dulu hanya berupa bisik-bisik, kini berubah jadi ketakutan kolektif. Orang-orang mulai bersepakat untuk mengawasi toko itu. Meski dengan cara sembunyi-sembunyi, mereka yakin ada persekutuan gelap yang sedang berlangsung, dan lambat laun semua akan terbongkar. Tapi satu hal yang tak mereka sadari, semakin mereka mencurigai, semakin besar pula teror yang akan menimpa desa Karangjati, karena siluman yang bersekutu dengan Pak Haji tidak suka jika rahasianya diintai. Dan sejak malam itu, gangguan demi gangguan mulai dirasakan warga satu persatu. Malam itu udara terasa berat, seolah seluruh desa Karangjati sedang ditutupi kabut tak kasat mata. Angin yang biasanya sepoi-sepoi mendadak membawa aroma anyir, mirip darah bercampur tanah basah. Jaya, pemuda yang sejak lama curiga pada toko Pak Haji Purnomo, tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ia sudah lama mendengar bisikan-bisikan warga, melihat kejanggalan demi kejanggalan, dan menyaksikan bagaimana orang-orang yang mencoba mendekat selalu berakhir celaka. Tapi rasa takut tidak lagi bisa menghalangi tekadnya. Kalau terus kita diam, desa ini akan jadi sarang setan, gumamnya lirih sambil menggenggam kayu panjang yang ia bawa sebagai alat perlindungan diri. Malam itu, Jaya tidak sendirian. 2 sahabatnya, Bayu dan Andi, ikut menemaninya. Mereka bertiga berjanji akan mengintai toko kelontong Pak Haji, yang selama ini menjadi pusat kecurigaan. Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju belakang toko, memilih waktu saat lonceng masjid sudah lama berhenti berdentang tanda isya. Kalau ada apa-apa, jangan teriak sembarangan. Kita cuma mau lihat, bukan melawan, bisik Bayu. Ketiganya bersembunyi di balik rumpun bambu yang cukup lebat, tepat menghadap ke gudang toko. Dari celah-celah batang bambu, mereka bisa melihat jelas bagaimana toko itu sudah tampak gelap gulita. Namun anehnya, dari arah gudang terlihat cahaya redup kekuningan, seperti dari lampu minyak. Perlahan, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara dentuman keras diikuti erangan panjang yang menyerupai suara binatang. Jaya menajamkan pendengarannya. Itu bukan suara sapi atau kambing, melainkan seperti kera tapi lebih dalam, lebih berat dan menyeramkan. Mereka bertiga saling pandang, tubuh merinding tanpa bisa dicegah. Dan tepat ketika detik-detik itu terasa semakin menegangkan, pintu gudang terbuka dari dalam. Tampaklah Pak Haji Purnomo keluar, mengenakan pakaian putih yang kotor terkena bercak-bercak merah. Tangannya membawa sebuah wadah besar yang tertutup kain hitam. Dia berjalan pelan, tapi langkahnya berat, seolah sedang membawa sesuatu yang tak seharusnya. Jaya menahan napas, memastikan dirinya tidak terlihat. Lalu, dari balik gudang muncul sosok lain. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari manusia normal. Seluruh tubuhnya diselimuti bulu hitam lebat yang berkilat saat terkena cahaya lampu minyak. Matanya merah menyala seperti bara api yang hidup. Giginya panjang dan runcing. Rahangnya lebar dan setiap gerakannya memancarkan aura mengerikan. Itu siluman kera, bisik Andi dengan suara tercekat. Siluman itu mendekat pada Pak Haji. Dan yang membuat mereka semakin ngeri, makhluk itu berbicara. Suaranya berat, bergema, seolah berasal dari dalam perut bumi. Purnomo, ku haus, darahnya kurang.
Bawa lebih banyak. Pak Haji menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar tapi penuh kepatuhan. Ampun tuanku, bulan depan saya akan cari tumbal lagi. Malam ini terimalah persembahan ini dulu. Ia membuka kain hitam penutup wadah. Dari tempat persembunyiannya, Jaya bisa melihat sekilas. Potongan daging merah, masih segar berlumuran darah. Siluman kera itu langsung menggeram, lalu menyantap persembahan itu dengan lahap. Suara kunyahannya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bayu menutup mulutnya agar tidak menjerit. Andi memejamkan mata, hampir tak kuat melihatnya. Namun Jaya justru terus memandangi, meski dadanya berdebar keras. Kinalsir semua kecurigaan warga benar adanya. Kesuksesan toko kelontong itu memang dibayar dengan darah manusia. Setelah melahap habis persembahan, siluman kera itu kembali menatap Pak Haji. Ingat janjimu, kalau engkau ingkar, aku akan ambil nyawamu dan keluargamu. Harta, dagangan, semua akan lenyap tanpa sisa. Pak Haji mengangguk cepat, wajahnya pucat dan penuh keringat. Saya tidak berani melanggar tuanku. Hanya tuanku yang bisa menjaga rezeki saya. Asal jangan ambil keluarga saya. Siluman itu tertawa. Suara tawanya menggema panjang, membuat malam semakin mencekam. Jaya yang sedari tadi menahan diri, tanpa sadar menggeser kakinya mengenai ranting kering. Suara patahan ranting terdengar jelas di keheningan itu. Seketika siluman kera berhenti tertawa. Kepalanya menoleh tajam ke arah rumpun bambu. Tempat mereka bersembunyi, mendekat. Desisnya lirih namun menggelegar. Jaya langsung memukul bahu Bayu dan Andi, memberi tanda agar segera lari. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari secepat mungkin. Menerobos gelapnya malam, dari belakang terdengar suara geraman panjang, diikuti dentuman berat seolah sesuatu yang besar sedang melompat menghantam tanah. Cepat! Jangan berhenti! Teriak Jaya. Ketiganya berlari sampai napas hampir putus. Baru setelah mencapai jalan utama desa, mereka berhenti, menempelkan punggung ke pohon besar, sambil mengatur napas tersengal-sengal. Andi hampir menangis, suaranya bergetar. Kita hampir mati tadi. Kalau ketahuan, habislah kita. Bayu mengangguk, wajahnya masih pucat. Aku lihat matanya, Jay. Itu bukan sekadar setan. Itu siluman, penguasa gelap yang benar-benar nyata. Jaya terdiam lama, matanya masih menatap ke arah toko yang samar-samar terlihat dari kejauhan. Meski tubuhnya gemetar, tekad dalam dirinya justru semakin membara. Dia tahu, rahasia ini tidak bisa ia pendam seorang diri. Warga harus tahu kebenarannya, meski risikonya besar. Namun di dalam hatinya, ia juga sadar, mengungkap kebenaran berarti menantang kekuatan siluman kera yang bersekutu dengan Pak Haji. Dan itu sama saja dengan mengundang maut. Malam itu menjadi titik balik bagi Jaya. Dari sekadar kecurigaan, kini ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri wajah asli siluman kera. Dan sejak saat itu, teror yang lebih besar pun mulai menunggu. Bukan hanya untuk Jaya, tapi untuk seluruh desa Karangjati. Setelah malam ketika Jaya, Bayu, dan Andi melihat sendiri sosok siluman kera, desa Karangjati tidak pernah lagi terasa sama. Ketiga pemuda itu awalnya ingin menceritakan semua yang mereka lihat, tapi lidah mereka seakan terkunci. Setiap kali hendak membuka mulut, terbayang kembali tatapan mata merah, menyala yang nyaris menangkap mereka. Ada rasa takut yang terlalu besar, seolah jika rahasia itu diucapkan sembarangan, siluman itu akan langsung tahu dan memburu mereka. Namun, meski mereka diam, teror sudah mulai terasa di seluruh penjuru desa. Orang-orang yang dulu masih ragu, kini mulai merasakan sendiri tanda-tanda aneh yang tak bisa lagi dianggap kebetulan. Ternak-ternak warga ditemukan mati mendadak. Awalnya hanya 1 ekor kambing milik Pak Darto yang ditemukan tanpa kepala. Esoknya, ayam-ayam milik Bumina berhamburan di kandang. Semua mati dengan tubuh tercabik-cabik. Anehnya, darah hewan-hewan itu lenyap seakan disedot habis. Ini bukan ulah maling, bukan pula anjing liar. Ini kerjaan makhluk halus, ujar Mbah Darmo, dengan wajah pucat saat melihat bangkai kambing. Warga semakin resah. Mereka mulai takut meninggalkan rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain sampai larut. Bahkan pos ronda yang biasanya ramai mendadak sepi, karena para pemuda memilih berdiam di rumah. Namun, teror tidak berhenti pada hewan ternak.
Beberapa orang mulai mengalami kejadian janggal. Seorang ibu muda bernama Wati mengaku mendengar suara ketukan keras di pintu rumahnya tengah malam. Saat ia mengintip dari celah, tidak ada siapa-siapa. Tapi bau amis darah menyeruak memenuhi udara. Malam berikutnya, ia mendengar suara tawa lirih di atap rumah. Seperti suara kera tapi bernada menyeramkan. Tidak hanya Wati, seorang kuli bangunan bernama Slamet juga mengalami kejadian mengerikan. Saat pulang malam dari proyek, ia merasa diikuti bayangan hitam yang bergerak cepat di atas pepohonan. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu lenyap. Tapi suara napas berat terus terdengar di belakangnya. Sampai akhirnya ia jatuh pingsan di jalan. Ditemukan warga dengan tubuh penuh goresan, seperti cakaran kuku panjang. Kabar-kabar itu menyebar dengan cepat, menimbulkan ketakutan kolektif. Desa Karangjati yang biasanya hidup damai kini bagai desa mati. Warga saling menutup diri dan setiap malam Jumat Kliwon, suasana desa menjadi semakin mencekam. Di tengah keresahan itu, Jaya, Bayu, dan Andi merasa bersalah. Mereka tahu penyebab semua teror ini, tapi tidak berani bicara terang-terangan. Hingga suatu malam, Jaya memberanikan diri mengajak dua sahabatnya berkumpul di gubuk sawah. "Kita tidak bisa diam terus," kata Jaya dengan suara rendah. "Kita lihat sendiri kan siluman itu nyata. Kalau dibiarkan, bukan cuma ternak yang jadi korban. Warga bisa satu persatu hilang." Bayu gelisah, wajahnya pucat. "Tapi kalau kita buka mulut, nyawa kita yang jadi taruhannya, Jay. Kau ingat tatapan matanya waktu itu? Aku masih mimpi buruk sampai sekarang." Andi menunduk, tangannya gemetar. "Aku juga takut. Tapi kalau terus begini, kita cuma menunggu giliran." Perdebatan mereka tidak menemukan jalan keluar malam itu. Mereka masih terjebak antara rasa takut dan rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanda-tanda teror semakin nyata. Malam Jumat berikutnya, suara gamelan aneh terdengar dari arah toko kelontong Pak Haji. Padahal jelas-jelas tidak ada orang yang bermain. Suaranya lirih, tapi menusuk telinga, membuat siapapun yang mendengar merinding. Seorang pemuda nekat mendekat, namun keesokan harinya ia ditemukan jatuh sakit parah tanpa sebab jelas. Tubuhnya panas dingin dan mulutnya terus bergumam, mata merah, kera hitam. "Jangan dekati toko itu." Warga akhirnya sampai pada satu titik. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Kecurigaan yang dulu hanya berupa bisik-bisik kini menjadi pembicaraan terbuka. Orang-orang mulai menuduh dengan berani bahwa Pak Haji Purnomo bersekutu dengan makhluk gaib. Namun, yang membuat semuanya semakin menyeramkan adalah kenyataan bahwa setiap orang yang berani menyebut nama Pak Haji dalam tuduhan aneh selalu mendapat musibah. Ada yang jatuh dari pohon, ada yang tiba-tiba jatuh sakit, bahkan ada yang mendadak hilang saat sedang mencari kayu bakar. "Ini sudah kelewatan," ujar Mbak Darmo suatu sore di balai desa. "Kalau kita terus diam, desa ini akan jadi sarang siluman. Kita harus lakukan sesuatu." Beberapa warga setuju, tapi banyak juga yang masih ragu. Jadi kedai Suhi melawan kekuatan gaib yang lebih besar. Ketegangan semakin terasa, membuat desa seakan berada di ambang perang batin. Di sisi lain, toko Pak Haji tetap ramai di siang hari. Orang-orang masih membeli kebutuhan di sana karena murah dan lengkap, tapi wajah mereka selalu canggung, seolah berusaha tidak menatap langsung ke mata Pak Haji. Semua tahu ada yang tak beres, tapi mereka terjebak dalam dilema, takut melawan tapi juga takut tetap diam. Di rumahnya, Pak Haji Purnomo justru terlihat semakin gelisah. Istrinya sering terdengar menangis malam-malam, sementara anaknya tampak murung dan ketakutan, meski ia terlihat seolah masih menjalani hidup normal. Orang yang memperhatikan dari dekat bisa melihat jelas. Pak Haji bukan lagi pedagang biasa. Ia seperti manusia yang sedang dibayangi maut, dikendalikan sesuatu yang jauh lebih kuat dari dirinya. Dan malam-malam berikutnya, teror itu semakin nyata. Orang-orang mulai melaporkan melihat sosok kera raksasa melintas di persawahan, meninggalkan jejak kaki besar di tanah yang basah. Suara lolongan panjang terdengar dari bukit dekat desa, menggema sampai membuat anjing-anjing menyalak ketakutan. Warga Karangjati sadar mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa dihindari. Sesuatu harus dilakukan, atau desa itu akan tenggelam dalam kegelapan selamanya. Dan pada saat itulah, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Warga harus bersatu, apapun risikonya.
Suasana desa Karangjati semakin tidak tertahankan. Kematian ternak, hilangnya orang-orang asing, jeritan misterius di malam hari, hingga bayangan kera raksasa yang kerap terlihat melompat dari atap ke pepohonan. Semua itu membuat warga hidup dalam teror. Sudah terlalu lama mereka menahan diri, bersembunyi di balik ketakutan. Namun malam Jumat Kliwon terakhir menjadi puncak dari segalanya. Malam itu, suara gamelan gaib kembali terdengar dari arah toko kelontong Pak Haji Purnomo. Tidak hanya gamelan, tapi juga suara jeritan manusia yang panjang dan memilukan, seolah seseorang sedang diseret menuju ajal. Warga yang mendengarnya berdiam di dalam rumah, menggigil ketakutan. Namun fajar keesokan harinya membawa keberanian baru. Di balai desa, para tokoh, masyarakat berkumpul. Mbah Darmo yang dituakan berdiri dengan suara bergetar. Kita sudah lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sekarang waktunya kita bertindak. Kalau tidak, satu persatu kita akan jadi korban. Warga mulai saling berpandangan. Ada yang menunduk ragu, ada yang menggertakkan gigi menahan emosi. Seorang pemuda akhirnya bersuara lantang. Kalau kita bersatu, tidak ada siluman yang bisa melawan. Pak Haji harus dihadapi malam ini juga. Meski masih ada yang takut, amarah kolektif akhirnya mengalahkan rasa gentar. Mereka tidak bisa lagi menutup mata. Malam itu, puluhan warga membawa obor, parang, cangkul, dan kayu bakar, bergerak menuju toko kelontong Pak Haji. Suasana seperti lautan manusia yang hendak menggempur sarang iblis. Pak Haji Purnomo terkejut mendengar suara ribut di depan tokonya. Ia keluar dengan wajah pucat, mencoba tersenyum palsu. Ada apa ini, saudara-saudaraku? Kenapa membawa obor dan senjata? Namun warga tidak lagi terpengaruh oleh wibawa atau status hajinya. Seorang bapak berteriak lantang. Kami sudah tahu semuanya, Haji. Kau bukan pedagang biasa. Kau bersekutu dengan siluman kera. Malam-malam kami mendengar jeritan manusia dari tokamu. Kau kira kami buta? Suasana semakin panas. Warga berteriak-teriak menuntut agar Pak Haji mengaku. Tapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara dentuman keras dari dalam toko. Lantai dan dinding bergetar. Lalu dari gudang bagian belakang muncul sosok menyeramkan itu. Siluman kera dengan tubuh hitam besar. Mata merah menyala dan taring panjang yang meneteskan darah segar. Suasana langsung pecah. Sebagian warga menjerit ketakutan. Sebagian lagi mengangkat senjata dengan tangan gemetar. Siluman itu menggeram keras membuat tanah bergetar. Lalu menatap langsung ke arah kerumunan. Siapa yang berani melawan Purnomo, berarti melawan aku. Suaranya menggelegar, membuat api obor bergetar seakan hendak padam. Pak Haji jatuh berlutut di hadapan siluman itu. Wajahnya penuh keringat. Ampuni mereka, tuanku. Jangan habisi mereka semua. Aku bisa cari tumbal lain. Kata-kata itu justru semakin memicu amarah warga. Mereka sadar, selama ini korban-korban yang hilang memang hasil perjanjian darah itu. Teriakan bakar toko ini. Hancurkan semuanya. Menggema dari tengah kerumunan. Beberapa pemuda maju, melemparkan obor ke arah dinding kayu toko. Api mulai menjilat. Asap mengepul ke langit malam. Pak Haji berteriak panik, mencoba memadamkan, tapi warga mendorongnya ke tanah. Siluman kera mengamuk, mengibaskan lengannya yang besar hingga beberapa orang terpental. Suara tulang patah terdengar mengerikan, namun warga yang lain tidak mundur. Mereka menghantam tubuh siluman itu dengan cangkul dan parang. Meski sebagian besar serangan hanya meninggalkan goresan kecil di bulu hitam tebalnya. Di tengah kekacauan itu, Jaya maju ke depan. Dengan suara lantang ia berteriak, "Kita tidak bisa melawannya dengan senjata biasa. Kita butuh doa, kita butuh kekuatan dari Yang Maha Kuasa." Kata-katanya disambut anggukan beberapa orang tua. Mereka segera memanggil seorang kiai dari desa sebelah, Kiai Hasan, yang kebetulan sedang menginap di rumah sanak keluarga. Dengan langkah tegas, kiai itu maju membawa kitab dan tasbih. Warga memberi jalan, menaruh harapan besar padanya. Siluman kera menggeram marah melihat kiai itu datang. "Manusia tua, jangan campuri urusanku." Namun Kiai Hasan tidak gentar. Ia mulai melantunkan doa dengan suara lantang. Bacaan ayat-ayat suci menggetarkan udara, membuat api semakin berkobar, seolah ikut melawan kegelapan. Siluman kera menjerit. Tubuhnya bergetar, matanya semakin merah menyala. Ia menghantam tanah dengan kedua tangannya, membuat tanah retak. Namun bacaan kiai tidak berhenti, malah semakin keras.
Pak Haji menutup telinganya, berguling di tanah sambil menjerit. "Berhenti, jangan! Jangan bacakan doa itu. Kau akan binasa." Warga menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan tubuh bergetar. Tapi keberanian mereka mulai tumbuh. Mereka ikut meneriakkan takbir. Suara mereka bersahut-sahutan, membentuk kekuatan batin yang tak kalah dahsyat. Toko kelontong yang dulu jadi pusat rezeki Pak Haji kini terbakar hebat. Api menjilat tinggi, menerangi malam yang mencekam. Siluman kera meronta-ronta di dalam kobaran api, menjerit dengan suara menggelegar yang terdengar sampai ke desa tetangga. Warga terus berdoa, sementara Kiai Hasan tidak henti-hentinya melantunkan ayat suci. Semakin lama jeritan siluman itu melemah, hingga akhirnya lenyap bersama runtuhnya bangunan toko. Pak Haji Purnomo menghilang bersama runtuhan, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Warga hanya melihat lantai tanah yang retak besar, seperti menelan tubuhnya ke dalam perut bumi. Malam itu menjadi saksi pemberontakan warga Karangjati. Mereka tidak hanya melawan seorang manusia tamak, tapi juga siluman yang bersekutu dengannya. Desa kembali hening, namun di antara asap hitam yang membubung, banyak yang masih merasakan hawa menyeramkan. Kiai Hasan menutup kitabnya, lalu berkata dengan suara berat, "Pertarungan ini belum berakhir. Siluman itu memang lenyap, tapi jejaknya masih tertinggal di tanah ini. Jangan pernah lengah, karena bisa saja ia kembali." Warga saling pandang, wajah mereka masih pucat namun juga lega. Malam itu mereka berhasil mengusir kegelapan. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah siluman kera benar-benar musnah? Atau hanya bersembunyi menunggu waktu untuk bangkit kembali? Malam itu desa Karangjati seolah menahan napas. Angin berhembus dingin, membawa aroma amis darah yang samar, membuat bulu kuduk setiap orang yang masih terjaga berdiri. Warga sudah terlalu lama dipenuhi rasa takut, dan puncaknya tiba ketika sejumlah orang berani berkumpul di balai desa untuk mencari jalan keluar. Mereka tak sanggup lagi hidup di bawah bayang-bayang teror toko kelontong Pak Haji Purnomo dan makhluk buas yang melindunginya. Jaya, pemuda yang sejak awal lantang bersuara, berdiri di tengah lingkaran warga. Kita tidak bisa lagi bersembunyi atau berpura-pura tidak tahu. Kalau kita biarkan satu persatu dari kita akan hilang. Sudah cukup korban yang berjatuhan. Kata-kata itu membuat suasana tegang. Beberapa orang menunduk, ada yang meneteskan air mata mengingat sanak saudara yang raib entah kemana. Keheningan pecah ketika suara tua Mbah Darmo menyahut, "Kalau kita benar-benar ingin mengakhiri semua ini, maka kita harus siap menghadapi apapun." Siluman kera itu bukan lawan biasa. Dia haus darah dan Pak Haji sudah menyerahkan jiwa sepenuhnya padanya. Meski rasa takut menggerogoti hati, semangat untuk melawan mulai menyala. Mereka memutuskan malam itu juga. Berbekal doa, bambu runcing, dan keberanian seadanya, warga akan mendatangi toko kelontong. Mereka tak ingin menunggu lebih lama, karena khawatir korban berikutnya justru salah satu dari mereka sendiri. Ketika rombongan warga tiba di depan toko, suasana sudah mencekam. Lampu-lampu padam, hanya diterangi cahaya bulan pucat. Dari dalam toko terdengar suara gaduh, seperti benda pecah. Disusul suara erangan berat yang jelas bukan manusia. Beberapa orang hampir mundur, namun Jaya berseru, "Kalau kita lari sekarang, desa ini tidak akan pernah tenang." Pintu toko yang terkunci dihantam bersama-sama. Kayu tua itu jebol, memperlihatkan pemandangan yang membuat semua orang bergidik. Di tengah ruangan, Pak Haji Purnomo berdiri dengan tubuh berlumuran keringat. Wajahnya setengah manusia, setengah bayangan gelap. Matanya merah, bibirnya berkomat kamit membaca mantra. Di belakangnya, sesosok makhluk tinggi besar berbulu hitam pekat muncul. Siluman kera itu menunduk memperlihatkan taring panjang. Matanya menyala penuh amarah. "Kenapa kalian menggangguku?" teriak Pak Haji dengan suara yang terdengar ganda. Seolah ada makhluk lain berbicara melalui dirinya. "Aku sudah memberi makan tuanku. Apa urusan kalian?" Warga terdiam, tak ada yang berani menjawab. Baru Jaya yang melangkah maju, meski tangannya gemetar. "Cukup, Pak Haji. Kau sudah membawa malapetaka bagi desa ini. Kalau kau sudah lupa pada Tuhan, biar kami yang mengingatkanmu. Persekutuan ini harus berakhir malam ini juga." Makhluk kera itu meraung keras. Suaranya mengguncang dinding toko. Beberapa warga langsung menutup telinga.
merasa hampir pecah gendangnya. Angin berputar-putar di dalam ruangan, membuat benda-benda berterbangan. Pak Haji semakin menggila. Matanya kosong, tubuhnya bergetar keras seolah sedang dikuasai sepenuhnya. Namun di tengah kekacauan itu, ada sesuatu yang mengejutkan. Istri Pak Haji, Bu Nur, tiba-tiba muncul dari balik kerumunan. Dengan wajah pucat ia berteriak, "Haji, sadarlah. Kau bukan lagi dirimu. Ingat anak-anak kita, ingat sholatmu, ingat sujudmu dulu." Teriakan itu seperti tamparan keras. Sejenak mata Pak Haji bergetar menampakkan keraguan. Siluman kera di belakangnya meraung seolah marah karena kendalinya mulai melemah. Pak Haji berteriak kesakitan, tubuhnya meronta, antara ingin bebas dan ingin tetap terikat. Warga yang melihat kesempatan itu segera melantunkan doa-doa keras. Ayat-ayat suci mengisi udara, menyaingi raungan siluman. Suara itu membuat makhluk kera menggeliat, tubuhnya berasap, seolah terbakar oleh kekuatan doa. Ia mengamuk, meraih seorang pemuda dan hampir meremukkannya. Tapi warga lain segera menarik temannya sambil terus membaca doa. Pertarungan itu berlangsung lama. Pak Haji berguling di lantai, mulutnya mengerang. Kadang terdengar seperti manusia, kadang seperti binatang. Bu Nur menangis memeluk tubuh suaminya meski dipenuhi darah dan keringat. "Tolong, lepaskan dia. Jangan biarkan ia jadi milik makhluk itu." Doa semakin kencang, tangis semakin deras, hingga akhirnya siluman kera itu mengeluarkan jeritan panjang. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya meledak menjadi kepulan asap hitam pekat yang menyebar lalu lenyap di telan malam. Pak Haji terkapar tak bergerak, sementara warga terdiam menahan napas. Ketika mereka mendekat, tubuh Pak Haji masih hangat. Matanya perlahan terbuka, menatap istrinya dengan pandangan kosong. Aku sudah terlambat," bisiknya lirih. Lalu dengan satu tarikan napas panjang, ia menutup mata untuk terakhir kalinya. Tangis pecah di dalam toko. Bu Nur menjerit meratapi kepergian suaminya. Warga hanya bisa menunduk, menyadari bahwa keserakahan dan persekutuan gelap itu telah menelan nyawa seorang yang dulunya dihormati. Sejak malam itu, toko kelontong Pak Haji ditinggalkan. Tidak ada seorang pun yang berani menempatinya lagi. Papan kayunya membusuk, jendela pecah, dan tempat itu dikenal sebagai bangunan angker. Orang hanya lewat dengan cepat, menghindari bayangan gelap yang kadang terlihat di dalamnya. Namun, bagi warga Karangjati, peristiwa itu menjadi pengingat pahit bahwa rezeki yang melimpah tanpa berkah akan berakhir dengan kutukan. Dan nama Pak Haji Purnomo menjadi cerita kelam yang diwariskan turun-temurun. Kisah seorang pedagang yang menukar jiwa dengan siluman kera demi harta, dan berakhir tragis di tangan kekuatan yang tak pernah bisa ia kendalikan.